Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Siti Ulul Azmi Al-Ani. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan bahasa Indonesia dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Baik, yang pertama yakni perkembangan bahasa Indonesia. Ada 4 yang akan kita bahas mengenai perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama yakni sumber bahasa Indonesia, yang kedua peresmian bahasa Indonesia, yang ketiga kedudukan, dan yang keempat fungsi bahasa Indonesia. Baik, untuk sumber bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu. Nah, untuk peresmian nama bahasa Indonesia ini diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1928, yaitu pada tanggal Sumpah Pemuda. Nah, untuk kedudukan bahasa Indonesia ini ada 2 kedudukan. Yang pertama sebagai bahasa nasional, yang kedua sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah, sesuai dengan Sumpah Pemuda tadi. Nah, yang kedua, bahasa negara. Untuk fungsi bahasa Indonesia pun dibagi menjadi 2, sama seperti dengan kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama sebagai bahasa nasional, dan yang kedua sebagai bahasa negara. Nah, kita akan membahas dulu untuk yang sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional ini, bahasa Indonesia mempunyai lambang kebanggaan kebangsaan. Untuk yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat berhubungan antar warga negara, antar daerah, dan antar budaya. Nah, yang keempat, alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Nah, untuk sebagai bahasa negara ini mempunyai 4 fungsi. Sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang kedua sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, yang ketiga alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan, dan yang terakhir alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, perkembangan ejaan bahasa Indonesia ini mempunyai 4 tahap reformasi nih. Yang pertama, pada tahun 1901 oleh Van Ophuijsman yang digunakan dengan bahasa Melayu. Nah, yang kedua, pada tahun 1947, di mana pada tahun ini dikenal dengan ejaan Republik nih. Nah, berkembang lagi pada tahun 1972 oleh ejaan EYD. Nah, yang terakhir ini perkembangan ejaan 2015 sampai dengan sekarang, di mana dikenal dengan ejaan PUBEI. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara mempunyai fungsi yang berbeda. Nah, untuk bahasa nasional kedudukannya ini sebagai sarana komunikasi atau sarana pemersatu berbagai suku antar daerah dan antar budaya. Kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah sesuai dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, untuk kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, bahasa komunikasi tingkat nasional, bahasa media massa, serta bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kedudukan seperti itu, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dan strategis loh dalam memfasilitasi proses kemajuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, di dalam pedoman umum ini, saya akan membahas melalui 3 topik. Yang pertama ada pemakaian huruf, yang kedua penulisan kata, nah yang ketiga pemakaian tanda baca. Kita akan mengupas satu persatu dari topik tersebut. Untuk dari pemakaian huruf. Yang pertama ada huruf abjad. Apa sih huruf abjad itu? Huruf abjad itu huruf yang sering kita gunakan dalam bahasa sehari-hari. Huruf abjad dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf. Mulai dari huruf A sampai dengan huruf Z. Yang kedua, huruf vokal. Nah, huruf vokal ini sudah pasti tahu kan semuanya. Huruf vokal yakni dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, dan A, I, U, E, O. Nah, untuk huruf konsonan, huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, kecuali A, I, U, E, O. Nah, kecuali dalam huruf vokal tersebutnya. Selanjutnya, huruf diftong. Apa sih huruf diftong itu? Yaitu huruf yang melambangkan dengan gabungan huruf vokal A, I, A, U, E, I, dan O, I. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan bagaimana ya?
Nah, gabungan huruf konsonan ini ada K, H, N, G, N, Y, dan S, Y. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Untuk selanjutnya, huruf tebal. Huruf tebal. Huruf tebal itu seperti apa? Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Nah, huruf tebal ini untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau sebab. Nah, biasanya itu kita dipakai untuk menekankan, di mana kita akan menekankan bagian yang akan ditekankan. Untuk selanjutnya, pemakaian huruf yakni huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk daftar pusaka. Nah, selanjutnya dipakai untuk apa lagi? Untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing juga loh. Nah, selanjutnya yakni huruf kapital. Nah, huruf kapital ini banyak banget manfaatnya. Yang pertama, sebagai nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Adapun sebagai huruf pertama pada nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari lainnya. Jadi huruf kapital ini biasanya dipakai pada awal kalimat. Misal, pada nama, saya Siti Ulul Azmi Al-Ani. Jadi, masing-masing awal kalimat atau awal kata, Siti, S-nya besar, Ulul, U-nya besar, Azmi, A-nya besar, Al-Ani, A-nya besar. Nah, seperti itu. Dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Dipakai untuk kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Adapun dipakai untuk unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Selanjutnya, untuk apa lagi? Nah, untuk unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Sebagai huruf pertama, nama geografi. Sebagai huruf pertama, unsur, nama peristiwa sejarah. Selanjutnya ada penulisan kata. Di poin kedua ini penulisan kata terbagi beberapa. Yang pertama ada kata dasar. Nah, kata dasar itu ditulis sebagai satu kesatuan. Yang kedua ada kata imbuhan. Kata imbuhan ini sebagai awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awal dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Sebagai bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Dengan bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata esa ditulis serangkai. Nah, bentuk ulang. Untuk bentuk ulang ini ditulis dengan menggunakan tanda hubung strip di antara unsur-unsurnya. Selanjutnya untuk gabungan kata. Gabungan kata yang pertama ini yakni kata majemuk. Yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Untuk selanjutnya, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Nah, selanjutnya yakni gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran ditulis serangkai. Selanjutnya ada partikel. Partikel ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya, seperti partikel lah, kah, dan tah. Untuk partikel pun ditulis terpisah kata yang mendahulunya. Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Selanjutnya yakni singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat ditulis dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Misalnya A titik an titik atas. Jadi seperti itu ya. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Selanjutnya ini kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Selanjutnya yakni pemenggalan kata. Pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Nama orang yang terdiri atas 2 unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Nah, singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas 2 huruf atau lebih tidak dipenggal. Untuk penulisan kata selanjutnya yakni ada angka dan bilangan. Pada angka dan bilangan ini biasanya ditulis angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang, bilangan atau nomor, di mana kita biasa menggunakan sehari-hari ya. Nah, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Penulisan bilangan dengan huruf, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Nah, selanjutnya yakni kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Nah, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Jadi ada perbedaan ya antara ku dan kau itu ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Jadi harus ada perbedaan ya. Untuk selanjutnya yang terakhir kata sandang si dan sang. Nah, kata sandang si dan sang ini ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Untuk poin terakhir ya, ini ada pemakaian tanda baca. Setelah pemakaian huruf, penulisan kata, terakhir ada pemakaian tanda baca. Tanda baca ini pasti ada banyak sekali. Nah, kita akan mengutip satu persatu. Yang pertama, tanda baca titik. Tanda baca titik. Tanda titik ini dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagian ikhtisar atau daftar. Tanda titik juga dipakai untuk memisahkan bilangan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Jadi tanda titik ini untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah dari tersebut. Nah, selanjutnya untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalkan 08.00 seperti itu ya. Jadi tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik. Yang kedua ada tanda baca koma. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Tanda koma sendiri dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk yang setara. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului anak kalimatnya atau yang mendahului induk kalimatnya. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan senyatanya kan dengan angka. Jadi tanda koma ini dipakai sebelum angka desimal di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Selanjutnya, tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan-keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Nah, selanjutnya yang ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma ini dipakai untuk pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang di dalam kalimat majemuk. Tanda titik koma ini pun dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Nah, untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma, ini kita pun menggunakan tanda titik koma. Yang selanjutnya, tanda titik dua. Nah, tanda titik dua ini pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Selanjutnya, tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataannya. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Nah, tanda titik dua ini dipakai dalam naskah drama,
sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Nah, biasanya tanda titik dua ini pun dipakai di antara A. Jilid atau nomor dan halaman, B. Surah dan ayat dalam kitab suci, C. Judul dan anak judul suatu karangan, serta D. Nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Untuk selanjutnya ini ada tanda hubung. Tanda hubung ya ini dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Untuk menyambung unsur kata ulang juga kita memerlukan tanda hubung. Nah, tanda hubung juga dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung kata yang dieja satu-satu. Tanda hubung juga dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Dipakai juga untuk merangkai kalimat atau merangkai satu kalimat dengan kalimat yang lain yang setara. Yang kedua, untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing, dan digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Nah, selanjutnya ya ini ada tanda pisah. Tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Nah, untuk tanda pisah ini dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Untuk tanda pisah ini dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Nah, selanjutnya yakni pemakaian tanda baca, tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Tanda tanya juga dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya ini ada tanda seru. Tanda seru ini untuk mengakhiri ungkapan yang pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang sangat kuat. Nah, selanjutnya tanda elipsis. Tanda elipsis ini dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Nah, untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog, ini juga menggunakan tanda elipsis. Selanjutnya ada tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Tanda petik juga untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Tanda petik juga dipakai untuk mengapit istilah ilmiah. Istilah ilmiah yang kurang dikenal kata yang mempunyai arti khusus atau nama lain ya biasanya. Nah, selanjutnya ada kata petik tunggal. Tanda petik tunggal ini dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan yang lain. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Selanjutnya ada tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung juga dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Nah, yang terakhir, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Nah, selanjutnya ada tanda kurung siku. Tanda kurung siku seperti apa itu? Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Selanjutnya ada tanda garis miring. Nah, pada tanda garis miring ini dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam takwin. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan, atau, serta, setiap. Tanda garis miring juga dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan-kesalahan dan kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Nah, selanjutnya ada tanda penyingkat atau apostrof. Ini adalah yang mengakhiri jadi pemakaian tanda baca. Nah, yang terakhir tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan
penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Sekian penjelasan mengenai sejarah bahasa Indonesia atau perkembangan bahasa Indonesia dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton dan bisa diambil ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.